Kalau pengalaman Pak Denny apa ya, 2 alat bukti yang sudah dimiliki oleh polisi sehingga bisa apa, Ya, langsung bisa seperti alat ini? tertulis, bisa saksi, ya, bisa elektronik sekarang. Bisa saja Yang saksi ini yang memberikan arah bahwa yang memberikan ada. arah bahwa saja ada barang itu di mana. Kan nggak mungkin itu berdasarkan hasil bunyi kan barang itu. Bahwa bunyinya bisa berdasarkan surat, bisa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi-saksi yang menunjuk bahwa saja ada barang ini di sini, ada barang ini di sini. Jadi dia haknya. Oke. Kalau kita bicara soal penggeledahan timbunan emas, brankas yang luar biasa isinya. Pak Denny, kemudian penjelasan dari Pak Febri, waktu itu masih Jampitsus, mengatakan bahwa ya betul ini adalah rumah saya. Tetapi barang-barang yang ditemukan itu bukan miliknya, tetapi titipan. Nah, apakah punya rumahnya, tapi kemudian ada emas 74 kilo, ada hampir setengah triliun di rumah itu bisa menjadi pembelaan yang melepaskan si punya rumah itu dari jeratan hukum? Ini kan menurut berita dan sebagainya. Yang Itu penting nggak berita, itu penjelasan dari ya, Pak jadi ini kan Jampitsus waktu termasuk itu. dalam hal adalah keterangan-keterangan. Nah ini kan belum resmi namanya kan. No. Maksudnya belum resmi, kalau dalam kasus itu belum resmi. Karena keterangan tersebut harus diberitakan. Persis, Nah, tapi jadi maksud kalau saya berita untuk acara, orang yang punya rumah Pak Febri, kan Pak Febri mengakui bahwa rumah yang digeledah itu adalah rumahnya. Ya, betul. Tetapi tentang barang-barang yang ditemukan, apakah itu uang falas, emas, itu ada yang punya, dititipkan olehnya. Pembelaan penjelasan semacam ini, tawa loh Pak Denny. ya, Penjelasan semacam ini seberapa efektif bisa membebaskan si empunya rumah dari jeratan hukum? jadi ini Rossi udah masuk pokok perkara ini sebenarnya. Yang saya tidak bisa campurin, ya. Karena itu kami mesti Tapi kan ini bisa dikonfrontasi. dijawab dengan Ya, common tapi sense dan pengalaman enggak, Bapak tapi sebagai saya seorang seorang advokat. advokat. Nggak bisa memberikan apa ini komentar demikian. Nah, itu Kenapa? masalahnya, bukan nggak ini. Karena ini kan dalam proses penyidikan, ya. Jadi saya tidak bisa mencampurin. Biarkanlah nanti si Oke, penyidik pakai analogi deh. yang yang profesional yang menilai pembicaraan konferensi pers dia pernyataan dengan fakta, ya kan? Itu dua yang nanti si penyidik yang harus mencari ininya. Iya, tapi kan gampang, pertanyaannya kan gampang. Seberapa besar yang punya rumah kalau hanya nampung itu bisa ikut dijatuhi hukuman, atau kan itu Ya, atau yang kena jeratan hukum ya yang naruh emas dong. ya kalau dia sewakan mungkin. Ya. Kita kan tahu juga belum. Dia sewakan, ya si penyewa yang pakai. Nah ini mungkin saja kejadian begitu kan. Ya. Jadi bisa lolos dengan Nah, alasan kalau itu. dia sewakan berarti kan tidak ada ininya. Hubungannya saya sama yang pakai rumah itu kan. Makanya kembali kepada bukti-bukti yang ada dikaitkan dengan pernyataan tersebut. Karena kenapa saya tanya ini Pak? Kenapa? Karena misalnya gini, rakyat biasa gitu, orang biasa lagi jalan, terus kemudian di stop oleh polisi, ada ganja di situ, kan pasti ditangkap deh. Ya kebetulan dia di dalam kan. Karena dia di dalam kan. Kalau mobil sewaan gimana? Kembali lagi nggak? Jadi tangkap kan yang bawa, yang sewa itu kan. Nah ini analoginya di situ. Kalau dia sewain gimana? Oke. Jadi dia kan nggak. Jadi keberadaan orang, apakah itu pemilik rumah atau pemilik mobil atas nama mobilnya, bukan dia yang nyetir, itu bisa membebaskan dia dari jeratan hukuman.
seharusnya demikian. Wow, wah, karena meskipun Ah, meski, Sal, go ahead. ya itulah namanya nanti di pembuktian. Sampai sebanyak kuatnya pembuktian ini yang bisa mengcounter si pemilik mobil tersebut, bahwa saja Si pemilik rumah ini. si pemilik rumah tersebut jaksa mengcounter ini. Ini buktinya ada lagi, ini buktinya ada lagi, ini ada lagi. Ya. Nah ininya problemnya untuk mematahkan itu.